Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa, bersama istri yang terkasih di akhir pekan hari ini. Dan sebelum saudara berakhir pekan, berkegiatan di akhir pekan maksudnya, mari kita datang di hadirat Tuhan. Kita mau membaca, merenungkan firman Tuhan, mendahului segala aktivitas atau kegiatan kita di hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas hari ini. Kami ada di hari Sabtu di akhir pekan, dan kami akan melakukan banyak hal. Kiranya kasih setiamu dan penyertaanmu menjadi bagian seluruh kegiatan kami di hari ini. Karena itu sebelum kami melakukan kegiatan-kegiatan di hari ini, kami mau datang dengan penuh kerendahan hati, dengan hati yang bersuka cita dan mengucap syukur di hadapan-Mu. Terima kasih Engkau telah menjaga kami di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami, dan Engkau telah bangunkan kami di hari ini dengan kesehatan, kekuatan yang baru. Amen. Dan kiranya akhir pekan ini menjadi akhir pekan yang membawa sukacita bagi kami. Dan karena itu firman yang akan kami baca kiranya hendak memberikan kami damai sejahtera, sukacita untuk kami beraktivitas, berkegiatan di akhir pekan ini. Amen. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, seringkali kita berpikir untuk apa kita hidup di dunia ini. Pernahkah saudara memiliki pikiran seperti itu? Kenapa? Ya, karena begini Bapak Ibu, hidup seringkali, ya kan, berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, banyaknya masalah yang datang dan pergi, ya kan, belum selesai masalah yang satu, datang lagi masalah yang baru. Karena memang hidup kita penuh dengan masalah, ya kan. Paling tidak ada 3 situasi dan kondisi yang kita alami, yaitu kita sedang berada dalam masalah, atau mungkin sedang baru saja keluar dari persoalan, ya. Tetapi bisa juga kita sedang memasuki persoalan yang baru. Nah, jadi tidak ada hidup yang tidak ada persoalan. Nah, banyaknya masalah atau persoalan yang datang dan pergi seringkali membuat kita begitu lelah dan merasa tidak berdaya lagi. Ada kalanya kita bahagia, namun juga ada kalanya kita merasa sedih. Semua itu adalah bagian dari sebuah perjalanan hidup. Perjalanan hidup bukan sekedar dilalui dan dilewatkan begitu saja Bapak Ibu, tetapi setiap momennya itu mengandung makna bagi kehidupan kita. Amin. Amen. Nah, memaknai sebuah kehidupan bukan sekedar kita bersyukur, namun juga senantiasa menikmati setiap hal yang kita jalankan dalam kehidupan ini. Kita menikmati setiap situasi dan kondisi yang kita alami dalam hidup ini. Amin. Amen. Bukan saja situasi senang, tapi juga situasi susah harus kita nikmati. Setiap masalah yang datang akan memberikan makna tersendiri bagi perjalanan hidup saudara dan saya. Amen. Nah, setiap kebahagiaan yang datang akan mewarnai perjalanan hidup kita. Karena itu teruslah berjalan ke depan, dan itu adalah hal yang kelihatan mudah, ya kan? Terus berjalan ke depan itu kelihatannya mudah. Namun pada kenyataannya hidup tak semudah itu. Apakah dalam hidup ini kita hanya akan diam di tempat? Barangkali kita sering mengeluh tentang apa yang kita hadapi. Pada dasarnya mengeluh juga merupakan salah satu bentuk cara untuk mengeluarkan keluh kesah,
ya yang ada di dalam hati kita. Namun menjalankan hidup ini tentunya akan terasa lebih mudah bila kita bisa menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Betul? Ikhlas bukan hanya berarti tidak mudah mengeluh, akan tetapi juga sadar bahwa kita hidup di dunia ini tidak hanya untuk diri kita sendiri. Terkadang kita tidak sadar bahwa ada orang yang membutuhkan kita. Berbagi pada orang yang membutuhkan berarti kita menyadari bahwa makna dari perjalanan hidup ini lebih luas dari yang kita bayangkan. Tidak masalah seberapa lambat kita berjalan, asalkan yang penting jangan berhenti. Teruslah berjalan. Jangan berjalan di tempat. Jangan berjalan mundur, ya kan? Tapi harus berjalan maju. Nah, mari kita lihat Mazmur 92 ayat 1 sampai 16. Ini cukup panjang. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat. Adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu yang maha tinggi. Untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 kali, dengan gembus, dengan iringan kecapi, sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaanmu, karena perbuatan tanganmu aku akan bersorak-sorai. Ayat 6, betapa besarnya pekerjaan-pekerjaanmu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancanganmu. Ayat 7, orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Ayat 8, apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Ayat 9, tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Ayat 10, sebab sesungguhnya musuhmu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuhmu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Ayat 11, tetapi Kau tinggikan tandukku seperti tanduk banteng, aku dituangi dengan minyak baru. Ayat 12, mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Ayat 13, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ayat 14, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15, pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, saudara, dikatakan di ayat 13 sampai ayat 16, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, jadi lihat, Mazmur 92 ini adalah satu-satunya mazmur yang berisikan nyanyian yang dinyanyikan pada hari Sabat. Mazmur ini dinyanyikan pada waktu pagi maupun pada waktu hari Sabat. Pada waktu pagi atau pada waktu pagi maupun pada waktu malam di hari Sabat. Ya. Nah, mazmur ini berbicara tentang perbedaan orang jahat dan atau orang fasik, ya, dan orang benar, ya. Nah, orang fasik bagaikan rumput yang ada di segala tempat, bertumbuh tetapi kemudian segera lenyap.
Perhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa ketika orang-orang jahat bertumbuh seperti rumput dan semua yang melakukan kejahatan itu berkembang, pertumbuhan mereka itu hanyalah berakhir dalam penghancuran untuk selama-lamanya. Itu di ayatnya yang ke-7. Sebaliknya, orang benar adalah bagaikan pohon kurma dan pohon aras di Libanon. Dua macam pohon dipakai oleh pemazmur untuk menggambarkan keadaan orang benar. Mengapa? Karena kedua pohon ini, Bapak Ibu, mempunyai sifat yang sangat luar biasa. Ya, orang benar akan tumbuh subur seperti pohon kurma. Pohon kurma itu, Bapak Ibu, adalah pohon yang tahan terhadap segala keadaan cuaca. Pohon ini melambangkan keindahan. Kalau kita lihat misalnya di di Kidung Agung, ya, kita tahu Kidung Agung, ya. Kidung Agung pasal 7 ayat 7 dikatakan begini, sosok tubuhmu seumpama pohon kurma. Ya, nggak usah dilanjutkan, ya. Nah, ini menunjukkan apa? Ketegasan, keagungan. Semua itu adalah lambang kondisi kemakmuran, kebahagiaan orang benar. Orang fasik akan ditebang, tetapi orang benar akan tumbuh subur. Demikian pula orang benar akan tumbuh seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras ialah sejenis pohon jati yang tumbuh di Libanon. Kayunya itu awet, Bapak Ibu, kuat, dan tidak boleh dikatakan tidak dapat rusak, ya, tidak cepat rusak begitu. Batangnya besar dan tinggi, kokoh dan berumur sangat panjang. Raja Salomo itu membeli kayu aras ini untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Pohon aras memberi kita sebuah ketegasan tentang keagungan, stabilitas, daya tahan, dan tidak mudah rusak. Nah, dalam Mazmur 92 ini, pemazmur juga menyatakan siapakah orang benar itu. Demikian dia berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur, ya kan? Seperti pohon aras di Libanon. Orang benar, ya, bertunas dan akan tumbuh subur. Ada pertumbuhan dalam kehidupan rohaninya. Amin. Ada tanda kelahiran baru. Orang benar adalah mereka yang ditanam di bait Tuhan dan yang akan bertunas di pelataran Allah kita. Itu di ayat 14 tadi. Mereka, yaitu orang benar, mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Setia bersekutu, ya kan? Setia juga melayani Tuhan. Mereka akan tetap setia kepada Tuhan sampai Allah memanggil mereka kembali. Di ayat 15 dikatakan, pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi kehidupan orang-orang benar akan terus-menerus memberi hasil buah-buah kebenaran. Dari dalam hidup mereka, orang akan melihat bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Itu di Mazmur 92 ayat yang ke-16. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, semua hal yang disebutkan tadi merupakan ilustrasi dari kehidupan kita sebagai pengikut Kristus. Apakah buah yang kita hasilkan dari dalam hidup kita? Mari kita periksa. Semoga yang berikut ini
yang dilihat orang, yang ada dalam hidup kita. Apa itu? Ya, seperti dalam Galatia pasal 5, 22 dan 23 serta 24. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Nah, kiranya ini yang dilihat orang dalam hidup kita. Amin. Amin. Mari kita berusaha agar buah roh ini ada dalam hidup kita. Amin. Baik ketika kita masih muda, kuat dan penuh semangat, dan tetap ada serta semakin melekat ketika kita ditambahkan usia dan terus memasuki usia senja dan masa sepuh. Ya kan? Karena itu bagi yang berhari ulang tahun hari ini, ya 3 Juni 2023, ya saya sampaikan selamat ulang tahun, dan kiranya hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan firman Tuhan ini bisa memberikan kita semacam wejangan hikmat untuk kita menjalani kehidupan di hari-hari yang baru, ya, di tahun yang Tuhan tambahkan kepada kita. Bagi setiap mereka yang berhari ulang tahun di hari ini, kiranya damai sejahtera Tuhan memerintah dalam hidupmu. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh ada di hari Sabtu 3 Juni 2023. Dan bagi mereka yang berhari ulang tahun, kiranya Tuhan akan terus memimpin, menyertai, dan mereka akan terus berbuah, dan akan terus Tuhan pakai dalam melayani Tuhan. Dan setiap hari mereka menjadi berkat karena menghasilkan buah roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amen. Dan kiranya kasih setia Tuhan melingkupi hidup mereka semua. Tambah-tambahkan umur panjang kepada mereka, berkat melimpah. Secara khusus berdoa untuk Ibu Cecilia Wijaya. Hari ini Tuhan tambahkan usia, dan Tuhan terus pakai menjadi alat di tanganmu, dan terus Tuhan perintahkan berkat bangsa-bangsa mengalir dalam hidupnya. Apa yang dia kerjakan dengan tangannya Tuhan buat berhasil. Dan kiranya perjalanan hidup yang dilaluinya akan selalu dinikmati, baik itu dalam kondisi yang tidak menyenangkan ataupun apalagi kondisi yang menyenangkan. Bukan hanya sekedar mengucap syukur, tetapi memaknai setiap momen yang terjadi, situasi dan kondisi yang dialami. Kiranya semakin ditambahkan usia, semakin berhikmat, dan akan semakin melekat kepada Tuhan. Seperti pohon kurma, dan juga seperti pohon aras di Libanon, yang menggambarkan keteguhan, kemegahan, dan semakin hari semakin menghasilkan buah yang menyenangkan hati Tuhan. Berkati keluarganya, berkati anak, mantu, cucu, semuanya terpelihara dengan sempurna. Amen. Apa yang dikerjakan dengan tangannya Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan mengasihi dan selalu berkemurahan, berbelas kasihan kepada Ibu Cecilia Wijaya. Amen. Tuhan berkati dalam seluruh perjalanan hidup ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bagi kami semua sahabat Galilea yang setia dalam mengikuti tayangan ini dan akan beraktivitas di sepanjang hari ini, kiranya
perlindungan Tuhan sempurna. Amin, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak celaka, tidak sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala mara bahaya, rancangan-rancangan jahat dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami semua penuh dengan sukacita, damai sejahtera memerintah atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada